Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpai saudara. Saat ini kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Puji Tuhan. Saudara, berjaga-jaga mengandung arti waspada terhadap segala kemungkinan, terutama dalam hal-hal negatif. Berjaga-jaga juga berarti sikap bersiap-siap, awas atau berhati-hati. Mengapa kita harus selalu berjaga-jaga? Karena hari-hari yang kita jalani ini penuh kejutan, perubahan, percepatan, atau hal-hal yang tidak terduga, yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena itu janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang tidak berjaga-jaga. Yang pertama adalah terlalu percaya diri atau overconfidence. Rasa percaya diri yang berlebihan membuat orang merasa dirinya cukup kuat, sehingga dalam segala hal mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang demikian sulit sekali menerima nasihat dan teguran orang lain. Alkitab memperingatkan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Rasul Paulus juga memperingatkan, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Jika saat ini kita tegak berdiri dan menang atas pencobaan, janganlah lengah saudara, sebab iblis tidak akan pernah menghentikan usahanya sebelum misinya berhasil, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang kedua adalah kurangnya pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Seseorang yang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, tentang pribadi Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kehendak Tuhan, dan sebagainya, akan cenderung mengisi hari-harinya dengan perbuatan sia-sia. Ia lupa bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Kurangnya pengenalan yang benar tentang Tuhan adalah akibat dangkalnya pengenalan kita tentang firman Tuhan. Kita pun menjadi kurang peka secara rohani, saudara. Kita tidak menyadari bahwa hari-hari yang sedang kita jalani ini sedang berada di penghujung zaman. Artinya, kedatangan Tuhan sudah teramat dekat. Dibutuhkan sikap berjaga-jaga setiap waktu. Firman Tuhan berkata, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kita berpikir bahwa situasi dan keadaan tampak baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Alkitab memperingatkan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba.
Namun bila kita senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan, membaca, merenungkan siang dan malam dan melakukannya, maka kita akan semakin menyadari bahwa kekuatan kita sangat terbatas. Keamanan, ketenangan, dan ketentraman sejati hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Tidak ada jalan lain yang membuat kita tegak berdiri di masa-masa akhir selain kita harus berjaga-jaga senantiasa di dalam Tuhan dan tidak lagi hidup sembrono. Sebab kita tahu nasihat Alkitab, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan yang ketiga adalah karena pergaulan yang salah. Paulus menasihati pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Penulis Amsal juga mengingatkan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, pergaulan salah akan membawa seseorang makin terbawa arus dunia ini, sehingga lebih menuruti keinginan daging. Saudara, mari kita berjaga-jaga senantiasa, karena tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok. Sebab hari-hari yang kita jalani adalah jahat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga karena dunia yang semakin jahat. Ajar kami hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam pengenalan yang benar pada Tuhan, serta memiliki pergaulan yang baik, sehingga kami dimampukan untuk berjaga-jaga dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, yang ada di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini masih menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan. Mari kita semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.